Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue sore hari di taman. Langsung aja gue ingin news update, kabar update dari channelnya Fabrizio Romano. Tentu saja yang mendekati tutupnya bursa transfer musim panas ini kan hari Kamis jam 11 malam atau jam 12 malam tergantung Eropa bagian mana ya, akan ditutup. Akan sangat banyak sekali pergerakan di bursa transfer, kedatangan, kelepasan ya kan, dan juga kebatalan ya kan, itu juga bisa terjadi. Langsung aja yang terkait dengan Manchester United, kabar dari Martin Dubravka ini akan segera resmi, dan bukan tidak mungkin ketika gua bikin video ini sudah resmi ya, tapi yang jelas sudah dikabarkan here we go ya kan. Sang pemain ini memang ingin cabut ke Manchester United, akan menjadi peminjaman ya, satu musim dengan opsi pembelian senilai 5 juta. Akan jadi rekrutan ketiga bulan Agustus bagi Manchester United setelah Casemiro dan juga Anthony. Martin Dubravka musim lalu merupakan kiper utama dari Newcastle sebelum kedatangan Nick Pope musim ini. Jadi menurut gue secara kualitas dia bagus, dia oke, dia punya pengalaman di Liga Inggris. Mudah-mudahan akan memberikan persaingan kepada David De Gea, sehingga posisi penjaga gawang dari Manchester United ini lebih lebih mantap lagi lah, kurang lebih demikian. Lalu ada juga kabar atau update tentang Serginho Dest. Jadi dikabarkan Selasa malam ini ada kontak antara Manchester United dan juga Barcelona, El Barça ya, tentang Serginho Dest. Dikabarkan kalau sang pemain ini tidak masuk rencana di Barcelona musim ini. Manajemen ingin sang pemain supaya out, Xavi pingin dia out. Tapi dari kubu Manchester United ya, walaupun Erik ten Hag ini suka dengan Serginho Dest, baru akan mendatangkan pemain ini kalau Aaron Wan-Bissaka meninggalkan Manchester United. Sejauh ini untuk Aaron Wan-Bissaka ada dua klub yang berminat ya, yaitu adalah Crystal Palace dan juga West Ham United. Tapi belum ada kontak langsung, belum ada direct kontak dari kedua klub tersebut ke Manchester United untuk mengajukan proposal, penawaran dan lain-lain. Jadi situasinya masih sangat terbuka untuk Aaron Wan-Bissaka dan juga Serginho Dest. Jadi sekali lagi untuk bek kanan ini Serginho Dest, walaupun Erik ten Hag terbuka, tapi situasinya sangat tergantung dengan Aaron Wan-Bissaka apakah akan menemukan klub baru atau tidak. Ada juga usaha swap deal antara Serginho Dest dan juga Thomas Munir ya dikabarkan, tapi tidak ada progres dengan Borussia Dortmund. Jadi situasi Serginho Dest sendiri ini masih sangat cair dengan banyak kemungkinan, karena ya seperti gua katakan ya, Barcelona tidak ada rencana dengan dia. Ada beberapa kemungkinan Manchester United berminat tapi tergantung Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka ada dua klub yang berminat tapi belum mengajukan penawaran resmi. Jadi segalanya masih sangat mungkin terjadi. Apakah akan ke Manchester United? Kita nantikan saja. Lalu ada update kabar tentang Victor Osimhen. Ini terkait Cristiano Ronaldo. Tidak akan ada peminjaman ke Manchester United. Sempat dikabarkan kan sang pemain akan dipinjamkan ke Manchester United, ini tidak ada ya. Ada kontak antara Jorge Mendes dengan Napoli. Jorge Mendes bukan Manchester United dengan Napoli, tapi Jorge Mendes dengan Napoli untuk Cristiano Ronaldo beberapa hari yang lalu. Lalu Napoli ini juga memasukkan Victor Osimhen dalam deal ya, kemungkinan deal dengan harga tinggi sekitar 100 juta untuk Manchester United. Tapi Fabrizio Romano mengatakan kalau ini tidak mungkin. Kenapa? Manchester United sudah mengeluarkan atau sudah spending dana terlalu tinggi saat ini, terutama di bulan Agustus. Ada Casemiro, ada juga Anthony pastinya ya. Jadi tidak mungkin akan mengeluarkan uang dengan jumlah tinggi lagi, apalagi sampai sejumlah 100 juta untuk Victor Osimhen. Kabarnya demikian. Jadi belum ada progres baik itu Victor Osimhen ataupun juga Cristiano Ronaldo pastinya, karena kan ada keterkaitan. Dan pihak Manchester United juga dikabarkan posisinya masih tetap sama, ingin Cristiano Ronaldo untuk stay. Cristiano Ronaldo juga disebutkan termasuk di rencana Erik ten Hag. Lalu Marco Asensio sempat dikaitkan dengan Manchester United. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano tidak ada hubungannya dengan Manchester United, karena sang pemain bersama dengan Cody Gakpo sempat masuk list sebagai alternatif untuk Anthony. Tapi tentu saja prioritas Manchester United selalu Anthony, dan Anthony juga akhirnya yang mendarat ke Old Trafford.
pemain yang diageni oleh Jorge Mendes, artinya si Asensio ini ya, ini ditawarkan ke banyak klub Inggris tapi belum ada deal. Sementara Manchester United juga sekarang ini dikabarkan sedang berfokus ke hal lain atau ke posisi lain, itu kabarnya. Ya, Cody Gakpo banyak juga yang menanyakan kan, ya ternyata hanya masuk sebagai alternatif bagi seorang Anthony, dan Anthony sudah mendarat, berarti peluangnya kalau menurut gue ya ringan amatiran akan sangat kecil sekali bagi Cody Gakpo untuk bisa menyusul. Pemain yang sampai dengan gue bikin video ini sedang ada pertandingan antara PSV Eindhoven dengan Volendam, dia sudah mencetak 2 gol di babak pertama, menurut gue ini luar biasa ya. Lalu kabar lain adalah, Diogo Dalot ini juga dihubungkan dengan Barcelona terkait dengan Serginho Dest. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, kabar ini tidak betul. Pemain ini happy untuk tinggal atau stay di Manchester United. Erik ten Hag juga happy dengan Dalot ya. Jadi kesepakatan ini jauh akan terjadi, artinya tidak mungkin terjadi karena Dalot masuk skema dari Erik ten Hag, tidak akan dilepas ke kemana-mana ya. Kabar terakhir yaitu tentang Frenkie de Jong, situasi masih sama, hanya akan berubah kalau Frenkie de Jong menghubungi agennya dan menghubungi Barcelona dan berkata ingin cabut. Karena situasinya dia masih ingin stay di Barcelona walaupun ada ketertarikan dari Chelsea. Manchester United juga dikabarkan masih menginginkan sang pemain, tapi kelanjutannya sampai saat ini masih sama, Frenkie de Jong masih ingin stay di Barcelona. Jadi kurang lebih demikian ya. Ini situasinya masih cair, masih sangat mungkin ada pemain yang datang lagi atau mungkin pemain yang cabut. Oke, dari pemain yang cabut ini sebentar, gua lihat ini. Oke, langsung dimulai dari Cody Gakpo. Ini diincar oleh Leeds United ya, setelah sebelumnya Southampton juga mengincar pemain ini. Jadi ada 2 klub Inggris nih yang sedang mengincar Cody Gakpo. Selepas ya seperti tadi dikabarkan ya, dia hanya sebagai alternatif bagi Anthony untuk Manchester United, dan Anthony sudah didaratkan dengan nilai rekor transfer yang cukup tinggi, nomor 3 sepanjang sejarah Manchester United. Cody Gakpo didekati oleh Leeds United dan juga Southampton. Leeds United setahu gue, Leeds United sudah mendatangkan Luis Sinistera, posisi kiri, sayap Feyenoord sebelumnya, asal Kolombia. Menurut gue pemain ini sangat eksplosif, sangat bagus juga ya. Dan sekarang mengincar Cody Gakpo. Cody Gakpo pemain yang juga matang, skill bagus, pemain internasional Belanda. Menurut gue ini akan jadi rekrutan yang cukup bagus bagi Leeds United, tapi sang pemain juga tetap harus membuktikan beradaptasi di kompetisi yang berbeda, di klub yang berbeda. Kita lihat akan kemana Cody Gakpo. Sekali lagi kemungkinan ke Manchester United semakin tipis ya. Dikabarkan juga kalau sebentar nih, Amad Diallo ini diincar oleh Sunderland dengan kemungkinan peminjaman 1 musim. Ya, seperti gua katakan, kedatangan Anthony tentu saja akan memberikan perubahan juga di sektor sayap, utamanya sektor sayap kanan, dan ini ternyata Amad Diallo, pemain juga yang posisinya di sayap kanan maupun striker depan ya, ini akan dipinjamkan lagi. Gua harapkan sih mudah-mudahan dia bisa kali ini lebih sukses peminjamannya, tidak seperti di Glasgow Rangers, dia didatangkan dengan harga cukup mahal dari klub Italia kan. Gua sih masih menganggap ada prospek lah untuk Amad Diallo, tapi yang sang pemain juga harus membuktikan, dan kali ini di Sunderland mungkin ya, kita lihat bagaimana apakah dia sudah bisa lebih jauh berkembang ketika dipinjamkan ke Scotland. Menurut gue sempat oke di beberapa pertandingan awal, tapi setelahnya tidak mendapatkan kepercayaan dari Giovanni Van Bronckhorst. Kabar yang cukup mengejutkan adalah James Garner ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano pindah ke Everton. Wow, 15 juta pounds dengan buyback clause untuk Manchester United. Gelandang ini juga menurut gue dalam tanda kutip menjadi korban kedatangan seorang Casemiro di pre-season. Oh sorry, ada angin sedikit ya. Di pre-season dia tidak mampu tampil sebaik ketika dia tampil di Nottingham Forest. Ketika tampil, tentu saja Manchester United ingin ada solusi di lini tengah. Tapi pemain muda ini nampaknya
gua nggak tahu apakah belum cocok atau mungkin masa atau waktunya masih kurang banyak ya kan, itu bisa saja terjadi. Dan gua harapkan betul mudah-mudahan dia bisa lebih berkembang di Everton. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya kan. Bukan tidak mungkin Manchester United akan buyback karena itu ada di klausul, jadi bisa saja ya. Yang jelas dia akan menandatangani kontrak dengan Everton 5 tahun, cukup panjang ini masanya ya, masa kontraknya 5 tahun untuk pemain muda yang menurut gue sangat berbakat. Mudah-mudahan dia bisa berkembang lagi. 15 juta pounds ini juga pastinya akan mengurangi kedalaman squad dari Manchester United, utamanya di lini tengah. Tapi nampak sang pemain juga ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Dia selama 2 musim di Nottingham Forest merupakan pemain inti. Tentu saja akan sangat berat di Manchester United untuk bisa duduk di posisi inti sepanjang 4 pertandingan terakhir. Ya selalu pemain lain yang diberi kepercayaan di lini tengah, di pivot. Puncaknya Manchester United mendatangkan Casemiro, jadi satu posisi diplot untuk Casemiro, yang lainnya ya ini diperebutkan oleh banyak pemain. Dan James Garner ingin supaya mendapatkan menit bermain yang banyak. Ya sebenarnya agak sedikit disayangkan sih, tapi menurut gue masuk akal ya, dalam tanda kutip. Dia ingin mendapatkan menit bermain yang tinggi, yang banyak untuk perkembangannya. Tadinya gue pikir akan dipinjamkan, tapi ternyata dealnya permanen. Ya good luck ya, semoga beruntung, semoga sukses. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sekali lagi gue harapkan dia bisa berkembang sehingga suatu saat nanti mudah-mudahan ketika dia sudah sangat bagus ya, bisa kembali ke Manchester United. Dan harganya pun juga gue pikir tidak akan meledak karena ya ada buyback clause ya kan, atau kesepakatan beli kembali dari Manchester United, walaupun tidak disebutkan berapa harganya. Tapi yang jelas biasanya kalau ada buyback clause ini, setahu gue ya, ringan amatiran, harganya tidak akan tinggi-tinggi banget. Kurang lebih demikian. Tentu saja ini di berapa jam terakhir ini ya, menuju hari Kamis jam 11 atau jam 12 malam akan banyak sekali update tentang bursa transfer terkait Manchester United. Berita-berita siapa yang akan datang masih sangat mungkin menurut gue, ataupun yang lepas juga ya. Insya Allah akan gue coba untuk selalu update. Terima kasih segala komentarnya, kritiknya, sarannya, doanya juga. Gue doakan selalu sukses-sukses semua, rezekinya lancar, sehat-sehat selalu sekeluarga ya, karena kesehatan penting sekali. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.